Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal jamaah, kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua, istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah senantiasa melipat gandakan nikmat kepada diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan belajar bersama-sama tentang fadilah ilmu, yaitu tentang keutamaan ilmu. Di sini disebutkan tentang bab pertama adalah tentang ta'riful ilmi, tentang pengertian ilmu. Jadi ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Dijelaskan di sini lughatan, secara bahasa, al-ilmu naqidul jahli. Jadi ilmu itu artinya adalah lawan dari kebodohan. Jadi ilmu itu artinya adalah mengetahui atau pengetahuan, lawan dari kebodohan atau ketidaktahuan. Berarti seorang ketika dia dikatakan dia seorang berilmu, berarti dia memiliki pengetahuan. Kemudian dia tidak berilmu, berarti dia adalah orang yang tidak ada pengetahuan atau bodoh dalam suatu hal. Kemudian dijelaskan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama, al ilmu huwal ma'rifah. Jadi maksud dengan ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan maksudnya adalah ilmun ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. Jadi ilmu itu adalah, atau ilmu di sini yang dimaksud adalah al ilmu syar'i. Jadi ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Maksudnya ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya yang berupa penjelasan dan petunjuk. Jadi kalau kita katakan dia orang berilmu, itu maksudnya adalah dia memiliki wawasan, memiliki pengetahuan tentang masalah agama. Karena ilmu di sini maksudnya adalah ilmu syar'i. Fal ilmu ladzi fihi atsana wal madahu huwa ilmul wahyi. Nah, dilebih tegaskan di sini, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu yang mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ilmu wahyu atau ilmu syar'i. Jadi
Ini adalah yang nanti akan kita pelajari tentang keutamaan ilmu syar'i itu apa. Ilmu syar'i itu apa? Nanti akan kita lihat di sini. Kemudian setelah kita mengetahui arti tentang ilmu, jadi seorang itu berilmu, berarti maksudnya dia itu memiliki pengetahuan terhadap ilmu syar'i. Kemudian ilmu yang mendapatkan pujian dari Allah adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Berarti ilmu-ilmu lain bagaimana? Ya silahkan, boleh dipelajari selama itu memberikan manfaat untuk diri dia, manfaat untuk manusia. Jadi misalnya bapak-bapak di sini belajar tentang ilmu pertanian, ya silahkan boleh. Belajar tentang ilmu industri boleh, ilmu peternakan misalnya boleh, mas-mas belajar IT boleh, belajar matematika boleh, silahkan. Tetapi yang ditegaskan di sini, yang hanya mendapatkan pujian, sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita belajar ilmu agama, ilmu syar'i. Yang lain tadi boleh, tapi tidak ada pahalanya kecuali diperuntukkan untuk kebaikan manusia, diperuntukkan untuk membantu orang lain, maka ini dia akan mendapatkan pahala. Suatu hal yang mubah, kemudian dia itu menjadi wasilah, perantara untuk suatu kebaikan, maka itu akan menjadi pahala bagi diri dia. Ini adalah yang dimaksud dengan ilmu. Kemudian kita lihat fadhailul ilmi, keutamaan ilmu itu apa? Jadi keutamaan kita belajar agama itu apa? Al ilmu min afdhalil a'mali sholihah. Kita lihat di sini bahwasanya ilmu itu adalah paling afdolnya amal soleh. Jadi mencari ilmu agama itu lebih afdol daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu orang alim, satu orang yang berilmu itu lebih ditakuti, lebih dibenci oleh setan daripada 1000 abid, 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi sekali lagi, satu orang alim, satu orang yang berilmu itu lebih dibenci, lebih ditakuti oleh setan dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah. Karena seorang yang ahli ibadah, dia gemar sholat, dia gemar zakat, dia gemar puasa, baca Quran dan seterusnya, itu kembalinya pahala adalah untuk siapa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kemudian kalau seorang alim, seorang yang paham terkait dengan Al-Quran, seorang yang paham terkait dengan hadis-hadis Nabi, seorang yang paham terhadap ilmu-ilmu hukum-hukum dalam agama, itu disebarkan, disampaikan, didakwahkan kepada yang lain, dirinya mendapatkan pahala, orang lain yang belajar juga mendapatkan pahala. Ya, makanya kita berusaha gimana caranya kita bisa menjadi orang yang alim, orang yang paham terhadap masalah agama. Maka kita harus belajar ya terkait dengan agama ini. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab, beliau membuat sebuah bab al-ilmu qoblal qaulil wal amal. Jadi seseorang sebelum dia itu mengamalkan ibadah secara lisan, mengamalkan ibadah secara badan dia, amalan dia, maka dia harus berilmu terlebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Sebelum dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, entah ibadah lisan maupun ibadah badan, maka dia harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Qur'annya ada atau tidak, hadisnya ada atau tidak. Kalau ada Qur'annya atau ada hadisnya, berarti dia sudah tahu ilmunya, sudah tahu dasarnya, sudah tahu dalilnya, silahkan untuk menjalankan ibadah. Tapi sebelum kita mengetahui dalilnya, di Al-Quran ada enggak? Ya enggak tahu saya. Di hadis ada enggak? Ya enggak tahu. Kita tunda dulu, pending dulu. Jangan segera kita melakukan amalan tersebut, daripada nanti kita mengamalkan sesuatu ibadah tapi tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis, fahuwa rodun, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kita harus jeli, kita harus teliti ya ketika kita menjalankan suatu amalan, suatu ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada orang yang memberikan amalan kepada kita, kalau kamu pengen bahagia hidupnya, anak-anak kamu sukses semua, amalkan dzikir ini misalnya ya, tiap hari misalnya 3.333 kali, atau semisal tiap hari dzikir ini 6.666 kali misalnya. Kemudian kita tanya, kira-kira ini ada dalilnya enggak dalam Al-Quran atau dalam hadis? Ya ini enggak ada, tapi ini amalan baik. Ya kalau itu dikatakan belum ada dalilnya, kita pending dulu, kita jangan amalkan dulu. Ya, karena yang dimaksud dengan ibadah adalah melakukan suatu amalan yang ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, sebelum kamu beramal, sebelum kamu beribadah, maka kamu harus tahu ilmunya terlebih dahulu, tahu dalilnya terlebih dahulu. Ya, ini adalah anjuran kepada kita semua ketika kita ingin mengamalkan suatu ibadah tertentu. Kemudian juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal alima, sesungguhnya seorang yang alim, seorang yang paham agama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Adik-adik, ya diam dulu. Ya, innal alima, sesungguhnya orang yang alim, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan memintakan ampun bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, hattal khitani fil bahri, sampai ikan-ikan kecil yang ada di tengah lautan. Apa ikan kecil? Gereh, ya, gereh, cetul, cempli ada di tengah lautan. Ya, teri dan seterusnya, sampai ikan-ikan kecil yang ada di tengah laut memintakan ampun di hadapan Allah atas dosa-dosa orang yang belajar agama. Ini adalah di antara fadilah orang yang mau belajar agama, fadilah seorang yang alim. Ya, seorang yang alim, seorang yang paham hukum-hukum agama. Semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, ya, semua makhluk yang ada di bumi, diantaranya adalah mungkin jin atau mungkin hewan-hewan, sampai ikan-ikan kecil yang ada di tengah lautan, teri-teri yang ada di tengah lautan beristighfar ya atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan setiap kita mesti akan banyak salahnya, mesti akan banyak dosanya. Bapak-bapak dosanya akeh, nek ibu-ibu embuh ya ketoke leh akeh ketoke. Jadi kita itu merasa banyak dosa, dan jangan sampai kita itu cukupkan istighfar kita saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku istighfar terus setiap hari 70, setiap hari ping 100 misalnya. Jangan dicukupkan dengan istighfar yang ada pada diri kita saja. Kita masih butuh istighfar, permintaan ampun, permohonan ampun dari makhluk-makhluk selain kita. Di antaranya tadi adalah sampai ikan-ikan kecil di tengah lautan itu istighfar kepada diri kita kalau kita menjadi seorang yang alim. Seorang yang alim itu bukan berarti kita sebagai seorang ustadz, seorang kiai, seorang alim ulama misalnya. Enggak. Kita itu ketika belajar agama, kemudian kita mengetahui hukum-hukum agama, kemudian kita mengamalkannya, maka bisa dikatakan kita sudah menjadi seorang yang alim. Ya, alim itu artinya orang yang paham terhadap agama. Maka kita harus sungguh-sungguh belajar agama langsung kepada sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita yang ngisi pengajian seperti ini, kita nggak mungkin ngajak semua jamaah ayo ngikuti saya misalnya. Ya, semua harus ngikuti ajaran saya. Maka itu adalah ajaran yang salah. Saya pun banyak salah, saya pun juga banyak dosa, saya banyak kekeliruan. Maka kita ajak jamaah untuk tidak ngikut kepada saya, tapi ngikut kepada siapa? Al-Quran dan
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Al-Quran dan hadis itu tidak pernah salah, ya, tidak pernah salah. Tapi kalau kita ngikut orang, ya kullu bani Adam khoto, setiap anak-anak Adam itu pasti ada salahnya, ya, pasti ada kekurangannya. Saya, jenengan semua itu pasti ada salahnya, ada kekurangannya. Maka kita diharuskan ngikut kepada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, bukan ngikut kepada orang. Makanya kalau kita belajar agama, ngaji kepada seseorang, lihat yang disampaikan. Kalau dia nyampaikan Quran, hadis sahih, silahkan diikuti. Kalau dia nyampaikan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya sudah, jangan sampai kita ngikuti dulu, sampai kita tahu dalilnya itu bagaimana. Saya nyampaikan suatu amalan kepada jamaah misalnya, ada petunjuk dari Al-Quran maupun hadis, ya silahkan diikuti. Tapi kalau tidak ada petunjuk dari Quran dan hadis Nabi, jangan diikuti. Ya, maka kita harus menjadi orang yang cerdas seperti itu. Kemudian hadis Nabi yang lain, fadlul alimi alal abid, keutamaan orang yang alim, yaitu orang yang berilmu, dibandingkan orang yang abid, ahli ibadah, kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti perumpamaan bulan di antara bintang-bintang yang ada di langit. Ya, seorang alim, misalnya di kampung ini ada seorang yang alim, kemudian dia ngajar kebaikan kepada masyarakat, ngajar Quran, kemudian ngajar bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana bayar zakat, bagaimana puasa, bagaimana umroh, bagaimana melakukan kebaikan dan kebaikan kepada orang lain. Maka itu ibaratnya seperti bulan di tengah bintang-bintang yang ada di langit. Dia memancarkan cahayanya, ya, kemudian bintang-bintang itu punya cahaya, tapi tidak seperti cahaya pada rembulan. Ini yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di sini, ya, min ahammi fadailil ilmi mayali. Kita lihat di antara keutamaan ilmu itu apa. Jadi kita seperti ini, kita duduk di sini, datang jauh-jauh dari rumah, ada yang dari Lopait, Gudang dan seterusnya, duduk di sini tujuannya adalah untuk belajar agama, untuk mencari ilmu. Ya, sing niate golek bakso kan enggak ada ya. Nek enek ya alhamdulillah. Jadi orang ngarep-ngarep, nek enek ya arep kan gitu. Ya, niatnya semua belajar agama untuk menghilangkan sedikit-sedikit kebodohan pada diri kita tentang masalah agama ini, biar kita tahu tentang halal haram, yang benar yang salah, yang akidah benar, akidah yang batil dan seterusnya, biar kita tahu, ya, biar kita tahu. Maka di antara fadilah keutamaan kita belajar agama adalah di antaranya adalah innau irsul anbiya. Perlu diketahui, ilmu agama adalah warisan para nabi. Warisan para nabi. Lam yuwarisu dirhaman wala dinaron, karena semua nabi termasuk nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan kepada kita, tidak mewariskan kepada umatnya dinar dirham. Dinar apa Pak? Uang emas. Kalau dirham uang perak. Ya, tidak mewariskan kepada kita harta benda, uang itu enggak ada. Tapi para nabi, terkhusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mewariskan kepada diri kita adalah ilmu. Ilmu tentang agama, agar kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, beribadah yang benar, ya, bukan ibadah yang salah, ibadah yang kita buat-buat sendiri, ibadah yang dibuat oleh golongan kita, jamaah kita. Itu enggak seperti itu, tapi ibadah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita pengen mendapatkan warisan yang banyak dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita harus makin banyak mencari apa? Ilmu, ya, mencari ilmu. Semakin banyak ilmu pada diri kita, semakin banyak warisan Nabi kepada diri kita. Kemudian fadilah keutamaan yang kedua, annahu yabqa wal malu yafna. Ilmu itu akan kekal.
ilmu kekal. Adapun harta itu akan sirna, akan hilang. Jadi kalau kita punya harta, ibu-ibu punya uang misalnya berapa? 1 juta misalnya, uang 1 juta, kemudian dibagi kepada 3 anaknya 200, 200, 200 misalnya, 3 anaknya. Kemudian untuk belanja 300, masih sisa pinten? 100. Pinter cepet nek kon ngitung duit nggih ibu-ibu. Ya, kelong 200, 200, 200, 300 berarti sisa hanya 100.000. Jadi harta itu kalau dibagi itu semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Tapi kalau ilmu itu kekal dan bahkan bisa berkembang. Bisa berkembang. Saya misalnya sudah bisa baca Al-Quran, jenengan belum semua. Saya ajarkan bagaimana cara baca Al-Quran ini kepada 10 orang di sini misalnya. Berarti saya bisa baca, saya dapat pahala. Jenengan 10 orang ini jadi bisa baca, kemudian juga dapat pahala. Berarti yang bisa baca Quran dari 1 menjadi berapa? 11. Ya, saya 1, jenengan 10. 10 ini nanti ngajarkan lagi ke masing-masing 10 misalnya, atau 5, atau 3, 2. Semakin banyak lagi orang yang bisa membaca Al-Quran. Jadi harta kalau dibagi itu semakin sedikit, tapi kalau ilmu dibagi itu semakin banyak. Ya, satu kampung ini misalnya nggak ada yang bisa baca Quran, yang bisa saya saja, tak bagi 10. 10 nanti dibagi ke yang lain lagi menjadi 100. Kemudian saya meninggal, 10 orang meninggal, terus berkembang sampai 100 tahun. Betapa banyak orang yang bisa baca Al-Quran. Makanya ini adalah diantara fadilah keutamaan ilmu. Tentang masalah wudhu, tentang masalah sholat, tentang masalah tata cara bayar zakat misalnya, zakat mal. Ya, zakat mal, karena kadang-kadang kita itu malas untuk bayar zakat mal. Tapi nek zakat mal semangat nggih? Iya, semangat. Kemudian puasa, tata cara puasa, diajarkan tata cara umroh, haji dan seterusnya. Ya, maka ilmu itu akan semakin berkembang. Ya, semakin berkembang. Hadis Nabi SAW, idza matal insanu, apabila seseorang itu mati, dan kita pasti semua akan apa? Mati. Mesti nggih? Mesti. Ya, mbuh kapan, dalam waktu cepat atau lambat pasti mati diri kita. Jadi idza matal insanu, ketika seseorang itu mati, in qata'a amaluhu ila min salas, maka semua amalan dia itu akan terputus kecuali 3 perkara saja. Yang pertama sodakotin jariyatin. Ya, sodakoh jariyah. Jadi kalau kita sodakoh jariyah, bantu orang lain di pondok mencari ilmu, bantu di jalan, bantu di masjid dan seterusnya, maka ini adalah sodakoh jariyah. Selama itu masih bermanfaat, pahala tetap mengalir kepada diri kita meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, kita ngajarin kepada orang lain bagaimana wudhu, bagaimana sholat, bagaimana ibadah ini, bagaimana baca Iqra, Quran dan seterusnya. Maka sampai kita meninggal dunia, kalau itu masih diamalkan, orang-orang masih baca Quran dari yang kita ajari dulu, pahala tetap mengalir kepada diri kita. Awaladin solehin yad'u lahu, atau memiliki anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Ya, jari ini gawe anak kuwi gampang, betul nggih? Tapi nek gawe anak gampang, kemudian menjadikan anak tadi menjadi anak yang soleh, ini bukan suatu hal yang gampang, sulit. Ya, kadang anak-anak yang sudah dipondokkan, kemudian akhirnya dia pelanggaran, dikeluarkan. Kemudian sudah dikeluarkan, ya sudah, justru dia lebih parah daripada orang-orang yang tidak pernah mondok. Ya, sholatnya sudah kacau, puasanya enggak mau, penampilannya seperti itu dan seterusnya. Ya, makanya kita sebagai orang tua banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Kemudian hadis Nabi yang lain, yatba'ul mayyita salasatun, akan mengikuti mayit itu 3 hal. Ya, 3 hal. Amaluhu wa maluhu wa ilmuhu. Ya, amaluhu wa maluhu wa ahluhu. Jadi 3 hal ini yang akan ngikuti ketika kita nanti mati.
Pertama ahluhu, keluarga kita, ngikuti enggak kalau kita mati? Ngikuti enggak? Ngikuti. Ya, sampai kuburan ngikuti. Kemudian maluhu, harta kita ngikuti enggak? Ngikuti juga. Sampai kuburan itu kok dulu. Ya, sampai kuburan kita punya mobil, kita punya motor, ya ngikut sampai sana. Ya, kemudian amaluhu, amal itu juga ngikut. Tetapi yarji'u isnani, yang dua itu akan pulang. Yang dua akan pulang. Wa wahidun, yang satu yabqa, yang akan tetap bersama kita, bersama si mayit tadi. Yang pulang ke rumah apa tadi? Keluarga kita. Kalau kita mati, anak istri kita yang ikut ngiring kita. Tapi apakah masuk ke kuburan juga? Enggak gelem. Ya mesti ra gelem. Ya sak seneng-senenge karo bapake ora gelem. Ya dikubur ora gelem. Wah aku ya seneng, cinta sama bapak saya. Nek kok aku mlebu kuburan kon melu mati aku ya moh. Apalagi bojone nggih. Bojone tambah ora gelem meneh. Ya seneng, cinta, mati, sehidup semati. Tapi nek dia mati ya ora gelem melu mati kok. Ya balik meneh. Ya ke rumah. Hartanya, mobilnya, kendaraan lain itu ngiring dia, tapi setelah itu apa ditinggal di kuburan? Dikubur? Enggak, balik lagi ke rumah. Yang tinggal hanya amaluhu, amalan dia. Itu yang bersama dengan kita ketika kita mati. Maka kita berusaha. Gimana caranya kita mencari ilmu, kemudian kita amalkan ilmu kita sesuai dengan kemampuan kita. Ini fadilah kedua ilmu. Kemudian fadilah keutamaan yang tiga, annahu la yud'ibu sahibahu fil khirasah. Ilmu itu tidak membuat susah pemiliknya dalam menjaganya. Saya bisa baca Quran misalnya. Apakah saya tutup-tutupi tak bentengi ben ilmu Quran saya itu enggak keluar? Enggak. Saya bisa sholat, saya bisa umroh, saya bisa wudhu misalnya. Apakah tak tutupi? Saya jaga biar ilmu ini tidak keluar? Enggak. Ya, justru ilmu itu yang akan menjaga diri kita, bukan kita yang menjaga ilmu. Tapi ilmu itu yang menjaga kepada diri kita. Kita sudah belajar tentang agama, ya, tentang masalah haramnya sarikoh atau haramnya mencuri misalnya. Ketika kita mau nyolong, kita mau maling misalnya, mau ngambil, aku Islam, aku iman, ngambil ini kan haram. Dia sudah tahu ilmunya, mencuri itu haram, dia tidak jadi untuk mencuri. Ya, seperti itu. Jadi ilmu itu justru akan yang menjaga diri kita. Kemudian malas sholat. Kemudian dia sadar, wong urip itu memang harus sholat. Berarti kita harus sholat. Jadi ilmu tentang sholat itu yang ngajak kepada diri kita agar kita sholat. Jadi ilmu itu justru yang menjaga kepada diri kita. Beda dengan harta. Jenengan misalnya duwe sawah ketabrak tol, bayarannya miliaran nggih, miliaran oke. Kemudian bingung jogone, arep disimpen ning bank, maneman simpen dhewe wae. Ya simpen dhewe nek duit misalnya 2 miliar misalnya arep disimpen ning ndi? Ya ning tas ya ora kamot. Ya disimpen ning lemari mesti dikunci terus lemarinya. Kemudian kamare ya dikunci, pintune nek lunga mesti ya dikunci tenan, gerbangnya dikunci tenan, khawatir 2M tadi akan melayang hilang diambil orang. Ya jangankan orang, karo bojone curiga, kok senenge ndang enek duit kok seneng mlebu metu. Ya duwite 2 miliar, angger bojone pas lunga diitung meneh misale ora kelong. Engko bojone mlebu sesuk bojone lunga meneh diitung meneh. Tiap dina ngitung 2 miliar, kelong pora, enek sing dudut apa ora. Ya, jadi kita tersibukkan untuk menjaga. Kekhawatiran kita tinggi, gimana caranya kita bisa jaga uang tadi. Ini kalau kita punya harta, kita punya kebun misalnya. Ya, kebun ditanduri duren wis mulai gede-gede durene. Sibuk ora kira-kira? Sibuk dijogo, jangan-jangan dipangan codot ndas ireng ya. Nek codot cilik mangane ra sepiro, nek sing codot ndas ireng kuwi akeh nek njupuk itu. Ya, mentah wae ya doyan, ora kudu mateng. Ya, sibuk njogone, golek penjaga, kemudian golek wong nggo njaga situ, awake dhewe ya sering wirawiri dikeki gubuk penjagaan dan seterusnya.
duwe tanduran padi, sibuk njogo ben ra dipangan manuk, tikus dan seterusnya. Itu kalau kita punya harta. Tapi kalau kita punya ilmu, kita tidak perlu menjaga ilmu tadi, justru ilmu yang menjaga kepada diri kita. Kemudian berikutnya tentang fadilah ilmu, anna ahlal ilmi hum al-qaimuna ala amrillahi ta'ala hatta taquma sa'ah. Orang-orang yang berilmu, memiliki ilmu agama, mereka adalah orang-orang yang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah sampai hari kiamat. Jadi kalau orang tidak berilmu, itu mereka tidak akan bisa menjalankan perintah Allah. Nggak tahu kalau hukum sholat itu wajib, ya dia mungkin nggak akan melakukan sholat, dan ketika tidak sholat pun tidak ada beban bagi diri dia. Ya, orang yang tidak paham puasa Ramadan itu wajib misalnya, ya dia tidak terbebani. Ketika Ramadan ora poso, ya ora apa-apa. Ya, tapi melu bodoh biasanya. Ora poso tapi melu bodoh, mai dicet diresiki, ya. Itu seperti itu. Walaupun dia tidak puasa, ya melu tuku klambi anyar. Melu tuku klambi anyar. Lah di sini ya, orang-orang yang tahu ilmu, dia akan berusaha melaksanakan ilmu yang dia pelajari tadi. Tentang masalah sholat misalnya, oh berarti saya harus melakukan sholat. Oh tentang poso kui wajib, berarti saya harus puasa. Zakat fitrah kui wajib, berarti saya harus bayar zakat fitrah, dan seterusnya. Kalau dia tidak berilmu dalam masalah agama, mungkin dia tidak akan peduli tentang masalah ini. Kemudian berikutnya, annahu tariqun ilal jannah, bahwasanya ilmu itu adalah jalan menuju ke surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu, ilmu agama, maka Allah mudahkan langkah dia menuju surga. Maka kita semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita di rumah tadi ada kegiatan ini itu dan seterusnya. Kemudian kita kalahkan, kita langkahkan kaki-kaki kita ke sini dalam rangka untuk belajar agama, ngaji, belajar Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ringan langkah kita, maka itu akan memudahkan diri kita untuk melangkahkan kaki kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri yang akan memberikan kemudahan kepada diri kita. Dan ini kita buktikan. Ya, ketika kita belajar agama, kita ngaji, itu semakin semangat kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Mungkin di antara kita dulu yang masih males sholat, sholatnya bolong-bolong, setelah rutin ikut pengajian menjadi beban berat kalau sampai dia tidak melakukan sholat. Ya, beban kalau sampai tidak melakukan sholat. Mungkin puasanya Ramadan masih bolong-bolong, menjadi beban kalau dia sampai bolong-bolong Ramadannya. Yang dulu dia bayar zakat fitrahnya misalnya satu keluarga jumlahnya 5, hanya bayar 2 saja, menjadi beban bagi dirinya. Gimana caranya zakat fitrah 5 orang ini harus dibayarkan. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Kalau kita ringan melangkahkan kaki kita untuk belajar agama, Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian annal ilma, berikutnya nurun. Ilmu itu adalah nurun, nur, cahaya. Tapi kadang disalahgunakan hadis ini oleh sebagian pelajar. Kok kue ngepek, ya kok kue ulangannya nurun toh? Loh, al ilmu nurun. Ya, al ilmu nurun, berarti ilmu kue apa? Nurun, nurun artinya apa? Ngepek entuk, dalilnya jelas. Ayo tok jawab ke wae artinya. Padahal nurun ini adalah artinya nur, cahaya. Ilmu itu adalah cahaya, bukan nurun ngepek terus bar kowe entuk ngepek. Ya, untuk nyontek itu bukan. Jadi al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Yastadi'u bihil abdu faya'rifu kaifa ya'budu rabbahu.
Maka seorang hamba yang punya ilmu itu dia akan mendapatkan naungan cahaya dari ilmu tersebut, sehingga apa? Dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nggak punya ilmunya, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, kita nggak punya ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya. Ya bagaimana kita bisa melakukan wudhu? Aku enek sing ngajari ya wudhune ya. Enek sing ngajari. Ya sing ngajari kuwi bener apa salah dhewe ora ngerti. Tapi kalau kita belajar wudhu, kilo dalile wudhu, cara membasuh tangan, cara membasuh muka, cara matmadoh istinsyak. Ya ibu-ibu kemarin udah belajar istinsyak. Istinsyak ini dihirup, ya dihirup. Kemudian bagaimana membasuh tangan kaki, sebagaimana sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tahu ilmunya, berarti kita bisa melakukan wudhu. Kemudian kaifiyah sholat misalnya, karena kita sudah pernah belajar sholat langsung dari Qur'annya, langsung dari hadisnya, kita bisa melakukan sholat secara benar. Aku yo sholat, sing ngajari sapa? Yo dhisik pernah nek sing ngajari, wis pernah dicek. Ya setiap gerakan sholat, tata cara takbire, tangane piye, tata cara ruku'e piye, tata cara sujudnya, pernah belajar belum dari hadisnya? Belum, ya mari kita cek belajar lagi. Bagaimana kaifiyah tata cara sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti sholat kita itu harus jiplak, harus sama dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus belajar seperti itu. Maka kalau kita punya ilmu ini dan seterusnya, kita bisa ya beribadah kepada Allah dengan benar. Bukan jari ini katanya saja, tapi kita memang bisa. Ya, tentang tata cara puasa Ramadan itu ada ilmu tersendiri. Bagaimana sifat puasa Nabi. Tentang bayar zakat misalnya, itu ada ilmunya sendiri bagaimana zakatnya Nabi. Nanti kita punya duit, kita umroh misalnya, ya kita belajar dulu. Kata Imam Bukhari tadi, al ilmu qoblal qoli wal amal. Sebelum kita umroh ke sana, belajar kaifiyah tata cara umroh sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umroh itu bukan rihlah, bukan piknik, tapi adalah ibadah. Ngetokke duit oke, ya anggap 30 juta, durung pamitane karo syukurane iso 50 juta itu. Ya. Kemudian sanguni di sana oleh-oleh nggo sak desa misalnya. Itu bisa banyak. Ya, sudah keluar uang banyak, kemudian perginya 10 hari, ternyata umroh yang di jalanan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, iman, kita tidak mendapatkan pahala, hanya buang-buang waktu, buang-buang uang saja. Ini. Jadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus cari ilmunya, cari tahu ilmunya. Wa kaifa yu'amilu ibadahu. Dan tentang muamalah, bergaul dengan sesama orang, itu kita juga harus tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya. Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang muslim. Bagaimana bergaul dengan orang-orang kafir. Kalau kita sampai salah ilmu, bergaul dengan orang-orang kafir, pengennya ngebom terus. Wah, kafir Amerika ki, golek bom, ya uncali bom misalnya. Itu hawanya nanti seperti itu. Kenapa? Dia salah dalam belajar muamalah. Ya, padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang dilindungi di suatu negeri, lam yajid rihatal jannah, dia tidak akan bisa mencium wanginya surga. Membunuh satu orang bule di Bali misalnya, ya bule pas jemuran di Bali misalnya, kelekaran yang kono diuncali bom siji misalnya, ya dia batine wis mateni wong kafir siji iki, wah dia matinya itu nanti disambut bidadari, kemudian rohnya dibawa ke atas oleh burung-burung hijau yang ada di surga. Ya, karena ajarannya seperti itu. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengegeti koncone nguncali mercon aja itu tidak diperbolehkan. Ya mas-mas ini ya nek Ramadan ya, nenek wong lipat nguncari mercon kaget kan seneng. Semakin kaget semakin seneng, tambah kaget tambah bangga.
ya mercone digedhekke. Itu aja tidak diperbolehkan. Nguncali ya batu, nguncali kayu, malang di jalan itu pun tidak boleh. Ya kata Nabi, imatatul adza anitorik, di jalan itu kalau ada yang menghalangi itu harus disingkirkan. Ya entah itu batu, entah itu kayu, duri dan seterusnya itu dihilangkan. Apalagi nguncali mercon, nguncali bom. Ya, maka cara muamalah itu juga harus kita pelajari. Bagaimana kita bergaul dengan orang muslim, bergaul dengan orang kafir, bergaul dengan pemerintah misalnya. Ya, orang yang keras-keras itu ya karena Indonesia tidak berdasarkan Quran dan hadis negaranya, maka ini negara kafir misalnya. Itu pemahaman yang keliru seperti itu. Kenapa? Dia tidak belajar dari sumbernya bagaimana muamalah bergaul ya dengan kenegaraan, pemerintah dan seterusnya. Ini. Kemudian muamalah dengan hewan pun itu juga harus kita pelajari, harus ada ilmunya. Ya, karena dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, udibat imra'atun bihiratin, ada seorang wanita itu masuk ke neraka gara-gara ngurung apa? Ngurung apa? Kucing. Ya, dia tidak memberi makan, tidak memberi minum kepada kucing tersebut. Dikurung, akhirnya kucing itu mati. Nah, ngurung kucing aja itu menyebabkan dia masuk neraka, apalagi ngurung bojo. Ya, di bojo ora entuk dolan ngendi-endi selanang pokoke di kone omah terus metu-metu ora entuk. Nek ora diwalik di bojo blas ora entuk metu-metu sing wedok misalnya blonjo ora entuk dan seterusnya. Maka itu tidak diperbolehkan. Atau menjadikan hewan itu sebagai ghorodun itu sasaran. Ya, jengkel karo tikus, tikusnya akhirnya kecekel neng kurungan, dipenteng nggo sasaran pelintengan apa panah misalnya. Nek ora dimutilasi siji-siji, tangane sik dimutilasi. Ngertos mutilasi nggih? Nggih, dipotong siji kupinge tikus, dipotong sik dan seterusnya. Atau sasaran panah, pelintengan, tembak enek pitik lewat tonggone, pelinteng tembak misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Maka kita harus belajar. Ya, belajar agama ini, dan masih banyak hal yang harus kita pelajari dalam agama ini. Maka dikatakan oleh para ulama, semakin kita rajin belajar agama menunjukkan kita itu semakin apa? Bodoh. Ya, karena memang banyak sekali yang belum kita pelajari. Karena terkadang kita nganggap wong Islam kuwi ora sah neko-neko, sementing wayahe salat ya salat, wayahe poso ya poso, wayahe zakat nek ndedit ya umroh haji, wis ngono wae, sementing karo wong liya apik. Enggak cukup seperti itu. Kita harus belajar tentang halal, haram, ya, tauhid yang benar, kemudian akidah yang salah, yang sunnah, yang bid'ah, yang baik, yang benar, dan yang baik, yang buruk dan seterusnya. Kita pelajari. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, ini kalau seperti ini, maka insya Allah Ta'ala ibadah kita akan menjadi ibadah yang benar, bukan ibadah yang hanya ngikut-ngikut wong. Ya, kono ngikut, kono ibadah ngono melu, ibadah kono melu dan seterusnya. Kemudian berikutnya, anal alima nurun yahtadi bihin nas fi umuri dinihim wa dunyahum. Seorang alim, seorang yang berilmu itu adalah cahaya bagi manusia yang ada di sekitarnya. Ya, misalnya di kampung sini ada yang ahli Quran, maka orang-orang itu akan dekat kepada dia. Aku pengen sinau Quran. Ya, di sini ada sing apik adane, misal aku tak sinau adan sing apik piye. Kampung sini ada yang pinter ya dalam masalah hadis Nabi tentang fikih wanita, fikih bapak-bapak, fikih remaja dan sebagainya. Yuk belajar di sana. Jadi itu akan menjadi cahaya rujukan orang-orang yang ada di sekitar dia. Ya, yang terakhir di sini, annallaha yarfa'u ahlal ilmi fil akhirah wa fid dunya. Allah itu akan meningkatkan derajat orang-orang yang punya ilmu agama, yang paham terhadap agama, beberapa derajat, entah itu di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita hidup di kampung, kita punya ilmu agama, insya Allah ya derajat kita itu akan lebih tinggi. Walaupun kita belajar agama, kita nggak pengen dipuji, nggak pengen cari derajat dan seterusnya, tapi otomatis orang itu akan menghormati kepada diri kita. Apalagi nanti di
akhirat, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan ilmu yang kita miliki nanti, insya Allah ta'ala kita belajar agama sedikit-sedikit, belajar langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah satu saat nanti kita akan memahami mana tauhid yang benar, penyembahan kepada Allah yang benar, mana penyembahan kepada Allah yang salah. Nanti kita akan tahu secara bertahap. Ya, kemudian juga mana yang sunnah Nabi, mana yang bukan sunnah Nabi. Secara bertahap kita akan tahu. Yang ajaran Nabi itu mana, yang ajaran bukan Nabi mana. Insya Allah nanti kita akan tahu tentang masalahnya ketika kita memang belajar agama secara sungguh-sungguh. Yang amalan soleh mana, yang toleh mana. Toleh itu apa? Sing ora soleh. Ya, amalan yang soleh itu nanti akan kita ketahui. Sing ora soleh nanti akan kita ketahui. Karena amalan yang baik dan buruk itu adalah ukurannya itu bukan amalan yang banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Kabeh masyarakat nglakoni mesti bener, belum tentu juga. Ya, maka dijelaskan oleh Nabi amalan yang benar adalah amalan yang soleh adalah amalan yang saya contohkan, saya ajarkan meskipun tidak ada orang yang ikuti. Meskipun hanya satu atau dua orang yang ngamalkan, tapi kalau itu ajaranku, itu adalah amalan yang soleh, amalan yang benar. Dengan ilmu yang kita miliki, insya Allah kita akan tahu mana perkara yang halal, mana perkara yang haram. Ya mana yang halal, mana yang haram. Karena terkadang sekarang dicampur adukkan, nggak halal, nggak haram, tapi jadi halom. Ya, setengah halal, setengah haram. Jadi kita belajar, nanti akan tahu, oh ini adalah yang halal-halal, ini. Kemudian ini adalah yang haram-haram. Berarti yang halal kita lakukan, kita amalkan, kemudian kita makan, kita minum misalnya. Kemudian yang haram-haram ini harus kita tinggalkan. Insya Allah kalau kita belajar agama, kita suatu saat akan paham mana yang halal, mana yang haram. Dan mana yang pahala dan mana yang dosa kita akan tahu. Oh ini sing pahala-pahala. Kenapa? Ini amalan yang ada dalilnya. Oh ini sing bukan amalan yang berpahala. Oh ini sing dosa-dosa karena dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang berupa pahala adalah amalan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang dosa adalah amalan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebagai kesimpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya adalah wajib bagi kita semuanya. Bagi setiap muslim muslimah itu wajib untuk mencari ilmu agama. Ya, karena tadi ya fadilah itu banyak ketika kita belajar agama. Dan untuk sekarang ini belajar agama itu sangat mudah. Kita bisa menghadiri majelis taklim yang di situ diajarkan Quran dan hadis. Atau kita mungkin bisa membuka HP kita, YouTube kita. Ya, tapi kita juga harus waspada di situ karena tidak setiap dai itu menyeru kepada kebaikan. Kadang seorang dai, seorang ustaz itu ada yang menyeru agar orang itu ngikuti diri dia. Ya, agar orang itu malah sesat. Jadi dai dolal, dai yang menyesatkan itu juga ada. Maka kita harus selektif. Ya, selektif dilihat di situ bagaimana yang dia ajarkan. Atau mungkin kita bisa baca-baca buku agama misalnya, atau dengan cara yang lain. Intinya kita hidup di samping kita itu, ya menikmati kehidupan kita ini, ada satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah kita belajar agama. Ya, kita belajar agama. Karena kalau kita hidup ada 4 hal yang harus kita lakukan. Pertama, tolabul ilmi, menuntut ilmu, belajar agama. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang kita dapat tadi. Bukan kita tumpuk terus ilmu kita, enggak. Apa yang kita pelajari kita amalkan semampu kita. Kemudian yang ketiga, ada watu ilahi, kita dakwahkan, sampaikan kepada orang lain sesuai kemampuan kita. Kita nyampaikan tidak mesti kita harus jadi ustadz dulu, kita harus jadi ustadzah dulu, jadi syekh dulu misalnya, jadi kiai dulu, enggak. Kata dijelaskan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku kata Nabi meskipun 1 ayat
saja, satu hadis saja. Kalau itu kebenaran, sampaikan kepada yang lain. Kemudian yang keempat, as-sabru alal adzafi, kita sabar dalam menyampaikan kepada orang lain. Karena taufik hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kita punya keluarga yang belum sholat misalnya, kita sampaikan secara bertahap, kita sampaikan secara pelan-pelan, kita doakan, dia ikut, alhamdulillah. Belum, ya jadi kaploki, ya belum, ya sudah, sabar dulu, ya sabar dulu, seperti itu. Kita punya keluarga yang belum mau puasa Ramadan misalnya, ya kita sampaikan dan kita sabar. Ya, ketika enggak mau, dia anak kita sudah dewasa besar, ora gelem sholat, ora gelem poso misalnya, ya kita sabar, kita sampaikan, sabar, dan terus kita doakan. Ya, tidak boleh dengan cara anarkis, kekerasan, dikaploki, tendangi, dikeroyok bareng-bareng misalnya, itu wis ora jamane seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan semangat untuk kita untuk lebih belajar agama. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah terkhusus yang hadir di sini. Umumnya adalah taufik hidayah untuk masyarakat yang ada di sekitar kita, taufik hidayah di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.